Terima kasih. Saya akan minta seseorang bantu saya baca Alkitab supaya saya tidak buka-buka. Pak Michael atau siapa? Pak Michael. Yang bantu saya atau Pak Markus ya? Ya baik. Karena saya akan baca bahasa aslinya, yang bahasa Indonesia tolong baca kencang nanti. Sebab saya akan bikin poin-poin dari bahasa aslinya. Shalom para Bapak Ibu dan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Saya senang bisa berada di sini dan untuk membicarakan tentang sejarah gereja. Mengapa sih perlu sejarah? Sebab Allah bekerja dalam sejarah. Agama Kristen bukan agama mitologi yang berbicara tentang dewa-dewa yang tidak punya sejarah, yang tempatnya di tempat alam antah berantah itu. Bukan. Agama Kristen itu agama yang menyejarah karena firman itu jadi manusia. Dan ketika jadi manusia hidup dalam alam dunia ini di tengah-tengah sejarah suatu bangsa. Namanya bangsa Israel. Sesudah itu di tengah-tengah suatu bangsa itu beliau mengatakan bahwa beliau akan mendirikan gereja. Kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Ada yang ada itunya nggak? Supaya saya nggak ada itu ya Pak ya? Stand-nya. Supaya tangan saya bebas. Sebab ini tidak bebas, saya bukan sana sini nanti. Ya, tolong carikan deh. Coba tolong bacakan dalam bahasa Indonesianya, saya akan baca dalam bahasa aslinya. Ya. Romo Markus. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai 19. Enggak, 19 saja. 19. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Terima kasih. Saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Ya. Bahasa aslinya bunyinya begini. Apokritis maaf. Pasal 16 ayat yang ke-18. Ya. Kago dan aku, tetapi aku silego berkata kepadamu, OTCI Petrus, bahwa engkau lah Petrus, ke epitaftiti Petra, dan di atas Petra itu. Petra itu bentuk batu tali dalam bentuk tata bahasa wanita. Jadi bukan menunjuk pribadi Petrus. Kalau Petrus itu Petros itu batu tapi dalam bentuk tata bahasa laki-laki. Ya. Ada kata di sini Si Petrus, engkau Petrus, engkau batu karang. Ke epitaftiti Petra, dan di atas Petra ini ikodomiso, aku akan mendirikan tin eklesia, gereja. Saya tidak tahu kenapa LAI takut mengatakan gereja. Sebab eklesia itu artinya gereja. Jemaat itu artinya kumpulan orang banyak, belum tentu gereja. Kalau orang nonton bola rame-rame, itu dalam bahasa Arab itu jamaah. Itu ya jemaat. Jemaat nonton bola gitu. Jadi secara teologis tidak jelas itu. Ya seharusnya LAI menyebutnya gereja, sebab gereja itu dari bahasa Portugis igreja. Igreja itu sama dengan bahasa Spanyol iglesia. Iglesia itu dari bahasa Yunani eklesia gitu. Jadi lebih dekat dengan makna aslinya daripada jemaat. Yang jemaat itu artinya hanya kumpulan orang. Bisa kumpul untuk judi ya jemaat. Korupsi rame-rame ya jemaat, korupsi berjemaah itu kan istilahnya. Jadi kalau ini akhirnya teologinya hilang. Kristus bukan hanya mendirikan jemaat, Kristus mendirikan eklesia. Ya. Kristus mendirikan gereja. Maka dikatakan dalam ayat ini, epitaftiti Petra, di atas batu karang ini ikodomiso, aku akan mendirikan tin eklesian gerejaku.
ketile adu dan pintu gerbang neraka, pintu gerbang alam maut, kateski susin aftis tidak dapat menguasai. Berarti pintu gerbang alam maut itu adalah ajaran-ajaran sesat, penganiayaan, ya, macam-macam yang berusaha menghancurkan gereja. Makin dibabat, makin merambat. Itulah gereja. Oleh karena itu kalau kita mengalami aniaya, jangan takut, ada janjinya kok. Alam maut tidak dapat mengalahkan. Ya, alam maut akan berusaha untuk menghancurkan gereja. Karena ini dikatakan oleh Kristus di sana. Baik. Jadi saudara, kalau begitu Kristus memang mengatakan dan berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Maka kalau ada orang mengatakan, saya tidak perlu gereja yang untuk Kristus. Nah, kamu percaya ajaran Kristus? Enggak. Kalau kamu percaya ajaran Kristus, Kristus itu mau mendirikan gerejanya. Kalau mengatakan saya tidak perlu gereja, ya sudah, jangan percaya pada Kristus. Sebab Kristus yang mengatakan, aku akan mendirikan gereja. Nah, gereja itu didirikan atas dasar Rasul Petrus. Engkau adalah Petrus, pribadi yang memang ditunjuk nantinya untuk memulai berdirinya gereja di atas bumi. Itulah sebabnya orang sering kadang-kadang baca Alkitab kurang hati-hati. Zaman Kristus tidak ada gereja, ya betul, bentuk gedung tidak ada. Tapi bentuk organisasi kecil sudah mulai ada. Pertama, dia memilih 12 orang, betul? Dan di antara 12 orang itu ada yang jadikan pertama pimpinannya. Siapa? Petrus. Makanya dikatakan kamulah Petrus, karena memang ditunjuk jadi pimpinannya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 10, saudara. Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-1 sampai 2. Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya. Itu terjemahan apa, Rob? Terjemahan LAI bukan? Bukan. Jangan yang LAI. Sebab yang lain nggak pakai terjemahan itu. Yang membawa LAI saja. Supaya sama yang dibaca. Tolong pinjam. Oh iya itu ya. Ya tolong baca itu kan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon Petrus. Kenapa nggak kedua, ketiga? Kenapa hanya pertama saja? Menunjukkan ini bukan berbicara tentang urutan orang. Menunjukkan yang pertama dalam kedudukan. Petrus memang ditempatkan sebagai yang pertama, sebagai pimpinan kolega para rasul. Maka disebut di sini, kalau kita baca dalam bahasa aslinya, ton dodeka apostolon. 12 rasul itu taonomata estin tafta. Inilah nama-nama mereka. Protos, yang pertama, Simon Olegumenos Petrus. Simon yang disebut Petrus. Kenapa tidak Defteros, Tritos? Kenapa tidak? Ya memang ini tidak menunjuk urutan. Ini menunjuk kedudukan jenjang di dalam kolega para rasul ini. Pak Petrus sebagai yang pertama. Oke. Di samping 12 orang ini ternyata ada lingkaran dalam. 3 orang yang jadi lingkaran dalam Kristus. Petrus termasuk. Karena pada poin-poin penting hanya 3 orang itu yang dicari Yesus. Mari dibaca di dalam Matius pasal yang ke-17. Di dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-1. Matius 17 ayat 1. LAI saja sebenarnya. Yang bawah ya? Ya. Itu ada. Itu sudah ada. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus yaitu Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes yaitu Yohanes anak Zebedius. Yakobus mati dibunuh Herodes, dipancung di dalam Kisah Rasul 12. Yohanes ini yang menulis Injil Yohanes, yang menulis kitab Wahyu, yang menulis surat 1, 2, 3 Yohanes, orang ini. Ya. Jadi kalau begitu di antara 12 itu ternyata ada lingkaran dalam. Lingkaran yang dekat dengan Yesus. Yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Makanya pada momen penting itu mereka diajak.
Dan momen penting yang berikutnya pada waktu Yesus di Getsemani, yang diajak ya 3 orang ini. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Di dalam Matius pasal yang ke-26 kita baca ayatnya yang ke bentar. Matius pasal 26, 36 dan 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa itu kedua anak Zebedeus itu? Ya, Yakobus dan Yohanes tadi. Yang lain ditinggal, suruh ke sana, hanya 3 jadi aja. Menunjukkan mereka ini adalah lingkaran dalam. Di dalam kolega para rasul. Petrus sebagai ketua. Di samping ada 12 rasul dan ada lingkaran dalam 3 orang ini, ada lagi kelompok 70. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ada kelompok 12 dengan 3 orang sebagai lingkaran di dalam lingkaran dalam, ada kelompok 70, ada kelompok penyandang dana, para ibu. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Terima kasih. Beberapa kelompok ibu-ibu yang menyumbang dengan hartanya rombongan itu. Berarti kalau begitu di zamannya Yesus sudah ada semacam organisasi. Jangan katakan Yesus itu freelance, tidak ada organisasinya, jalan sak mau-maunya sendiri, tidak. Yesus memang sebagai yang jadi fokusnya, lalu ada 12 orang, ada pimpinannya, ya toh? Ada lingkaran dalam, lalu ada 70 orang, ada ibu-ibu yang membantu untuk keuangan rombongan itu, dan ada bendaharanya, tapi bendaharanya tukang korupsi. Siapa itu? Yudas Iskariot. Kalau ini bukan organisasi, mana mungkin ada bendahara? Betul? Ada ketua, ada bendahara. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 4. Tolong bacakan. Dan 5. Yohanes pasal 12 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 12 ayat 4 dan 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Teruskan. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, yang memegang kas keuangan rombongan Kristus dan para murid-muridnya, tapi orangnya tidak jujur. Dia merampok uang rombongan itu,
dia koruptor. Berarti kalau begitu unsur-unsur suatu organisasi zamannya Yesus sudah kelihatan. Yesus tidak melakukan misinya tanpa organisasi, tanpa rombongan yang ada ketuanya, ada bendaharanya, ada penyandang dana, dan semuanya yang menunjukkan cikal bakal gereja sudah dimulai pada zamannya Yesus sendiri. Jelas ini ya? Dan bahwa Petrus adalah memang ketua para rasul itu terbukti setelah Yesus naik ke surga. Yudas harus digantikan, betul? Karena angka 12 itu harus tetap ada, menunjukkan simbol gereja sebagai Israel baru. Sebagaimana Israel lama itu punya nenek moyangnya, yaitu 12 suku, maka gereja juga punya nenek moyang rohaninya, 12 rasul. Itulah sebabnya angka 12 ini tidak boleh hilang, harus tetap ada. Kalau orangnya tidak ada, angka 12 harus tetap dipertahankan, maka Yudas harus digantikan. Akhirnya digantikan oleh siapa? Oleh Matias. Siapa yang memimpin rapat waktu itu? Ya Petrus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1. Ayat yang ke-19. Ayat 15. Rasul pasal pertama Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Teruskan. hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Dan Yudas. seterusnya. Dan akhirnya dia memutuskan, mari kita pilih pengganti Yudas. Mengapa Petrus yang berdiri? Karena Petrus memang ketuanya. Pemimpin Sudah cukup. Petrus memang ketuanya, jadi dia yang memberikan inisiasi, memberikan dorongan. Ayo kita gantikan, cari pengganti. Dan untuk seterusnya, Petrus menjadi ketua para rasul ini. Nah, jadi Yesus memang sudah mempersiapkan akan berdirinya gereja itu. Sebab dia sendiri mengatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Kalau dia sendiri mengatakan akan mendirikan gerejanya, maka tidak mungkin dia tidak mempersiapkan itu. Itulah sebabnya sudah dipersiapkan gereja. Memang pada akhirnya gereja itu lahir secara penuh pada hari Pentakosta. Pada saat itu Roh Kudus turun, itulah hari lahir gereja. Karena gereja itu nantinya akan menjadi bait dari Roh Kudus. Makanya sebelum Roh Kudus turun, gereja belum ada. Baru persiapan saja. Setelah Roh Kudus turun, barulah di situ hari lahir gereja. Nah, baik. Jadi kalau begitu saudara, setelah hari lahir gereja ini, sekali lagi yang menjadi juru bicara kelompok para rasul ini siapa? Petrus pula. Menunjukkan memang dia pemimpin. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 2. Ya. Kisah Rasul pasal 2, setelah orang-orang ini pada mengejek orang-orang yang mendapatkan bahasa-bahasa lain ini disangka orang mabuk, lalu Petrus berdiri membela mereka, menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Di gereja lahir jam berapa? 9. Jam 9 pagi. Tahun berapa?
33 Masehi. Itu lahirnya gereja setelah Kristus naik ke surga. Itu tahun 33 Masehi. Nah, setelah Petrus ini berkhotbah, akhirnya banyak orang tersentuh hatinya bertobat. Berapa orang? 3.000 orang. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Kalau baca kan? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, tadinya cuma berapa orang? Yang ngumpul di tempat di atas itu, yang nunggu di Pantai Kosta itu berapa orang? 100 sekian. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ya. Awalnya dari ada 100 orang atau berapa ini? Kita lihat. Ayat 15, kira Kisah Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Terima kasih. Jadi gereja itu modalnya 120 orang tadinya. Lalu dalam waktu singkat 3.000 orang dimasukkan di dalam gereja. 3.000 orang yang dibaptis. Berkembang terus. Nah, bagaimana kehidupan gereja? Kitab suci sudah ada belum? Katanya. Kitab suci sudah ada belum? Terutama perjanjian baru. Jangan perjanjian lama, itu kan kitab suci orang Yahudi. Lain masalah ya. Perjanjian baru, kitab sucinya orang Kristen sudah ada belum? Ya belum. Paulus belum bertobat kok. Mengapa saya sebut Paulus? Sebagian besar isinya perjanjian baru ditulis siapa? Oleh Paulus. Kalau Paulus belum bertobat, berarti kitab Roma sampai kitab Ibrani, kalau Ibrani kita masukkan dalam tulisan Paulus, itu belum ada. Berarti kalau gitu kitab suci perjanjian baru belum ada. Kalau gitu orang Kristen waktu itu yang dipegang apa? Ajaran lisan dari para rasul. Berarti yang dipegang oleh orang Kristen pada waktu itu adalah ajaran yang disampaikan secara lisan para rasul. Makanya mereka bertekun di dalam ajaran rasul itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Mereka nggak ngarang-ngarang ajarannya sendiri. Yang mereka pegang adalah ajaran rasul, sebab rasul memang ditetapkan Yesus jadi gurunya dunia. Kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Matius 28 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berapa orang yang diberitai? Ini bukan semua lo ya. Berapa orang di situ? Ayat 16. Ayat 16 dulu. Dan ke-11 murid itu. Berapa orang? 11. Kenapa 11? Bukan 12. Sudah gantung diri. Jadi tinggal 11. Matias belum dipilih. Berarti kalau itu yang dapat perintah itu ya cuma 11 ini. Karena memang itu yang dipilih menjadi cikal bakal gereja. Makanya 12 orang ini di Yerusalem Baripun namanya tertulis 12 orang. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 dan 14. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 14. Wahyu pasal yang ke-21 14. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, nama ke-12 rasul udah hilang itu aja, tetap diingat di surga. Kalau namanya tetap diingat, kita yang di dunia pun harus mengingat. Nggak bisa, wah nggak perlu rasul, yang penting langsung Injil. Nggak bisa, kamu nggak tahu Injil kalau nggak ada rasul. Siapa yang nulis Injil ini?
yang memangnya Pak Sarimo dari mana gitu, enggak kan? Yang nulis Injil ini adalah para rasul. Tanpa para rasul kita tidak punya Injil, tanpa para rasul kita tidak punya perjanjian baru. Oleh karena itu ajaran Kristen yang benar harus kembali kepada rasul, bukan pendapat perorangan. Harus kembali kepada rasul, dan itu diingatkan oleh Yudas di zaman rasul itu pun. Yudas adiknya Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Coba baca dalam Yudas 1 ayat yang ke-17. Yudas 1 ayat 17. Yudas 1 ayat yang ke-17. 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita disuruh mengingat ajarannya rasul, bukan ajarannya Calvin, bukan ajarannya Luther, bukan ajarannya Wesley, bukan ajarannya siapapun. Kita harus kembali kepada asal, kepada akar dari Injil, yaitu ajarannya para rasul. Kita diperingatkan oleh kitab suci. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Itu yang harus kita ingat. Sebab rasul pun namanya diingat di surga, dengan namanya dituliskan di atas dasar batu dasar dari kota Yerusalem yang baru. Berarti namanya kekal diingat, dan kita diperingatkan untuk mengingat ajaran ini, sebab rasulullah guru jagat semesta. Injil yang benar adalah Injil yang rasuliah, sebab mereka yang langsung diajar Yesus, dan mereka yang diberitakan Yesus jadi saksi di seluruh dunia. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul Matius 28 ayat 19 tadi. 28 ayat 11-12. Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang mendapat perintah siapa? Para rasul. Dan para rasul disuruh mengajar seluruh bangsa ajaran ini yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Itulah sebabnya ketika gereja pertama muncul, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Dan untuk selanjutnya, ajaran ini yang disebarkan ke seluruh dunia pada waktu itu. Waktu itu belum ada kitab suci perjanjian baru. Jadi para rasul tidak akan mungkin mengutip 1 Korintus 18 ayat, ya memang nggak ada 18 ya. Tidak akan mungkin. Saudara tahu nggak? Sampai kapan setelah ada kitab suci diberi pasal dan ayat? Itu abad ke-17 oleh seorang Inggris bernama Stephen Langdon. Jadi memberi pasal dan ayat itu bukan asli dari sananya. Itu oleh orang Anglikan dari Inggris, namanya Stephanus Langdon. Dialah yang memberi pasal dan ayat di dalam kitab suci perjanjian baru. Ya, kalau mau para rasul mengharapkan para rasul mengutip ayat pasal, ya mereka tidak tahu orang itu perkembangan baru kok ya. Perkembangan baru pada abad ke-17 setelah reformasi Protestan, bukan dari zaman purba. Nah, saudara perlu tahu ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kita tidak terjerat-jerat gitu oleh ketiadaan informasi. Dan akhirnya kita dikalahkan dalam debat dengan orang lain. Karena kita tidak tahu sejarah kita sendiri. Sejarah kekristenan itu sendiri, ya. Maka menjadi pelayan Tuhan harus tahu ilmunya. Tidak cukup hanya bisa khotbah. Harus punya ilmu. Kalau bisa sih belajar ilmu bahasa, tahu bahasa aslinya, sehingga kalau ada terjemahan yang salah kita bisa tahu itu bukan begitu artinya. Sebab terjemahan itu selalu tafsiran. Kalau kita menafsir sesuatu yang sudah tafsiran, jadi melawan dan karuan itu artinya nanti. Makanya kita harus kembali kepada bahasa asli. Kita harus belajar. Saya himbau bapak-bapak, belajarlah bahasa asli. Malu dong. Para ulama Islam tahu bahasa asli kitab suci mereka, kita kok enggak. Belajarlah.
Dengan cara itu kita akan bisa bertanggung jawab ketika kita berbicara tentang apa iman kita itu, iman Kristen itu apa, ya. Baik. Jadi kita tahu sekarang kalau begitu bahwa orang-orang Kristen purba itu ajarannya tidak ada lain. Ajarannya adalah ajaran para rasul. Sehingga saudara-saudara, ajaran ini bukan bersifat perorangan. Ajaran ini bersifat komunal, milik seluruh gereja. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran sesat yang muncul yang menyelesaikan seluruh gereja, ya waktu itu gereja masih satu, bukan pecah-pecah seperti sekarang. Sesudah reformasi Protestan baru pecah-pecah, dulu masih satu, ajarannya satu, ibadahnya satu. Sehingga kalau ajaran sesat yang mengganggu gereja, mereka selesaikan secara bersama. Coba kita lihat contohnya dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia. Yudea itu di mana? Yerusalem. Berarti ini orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Antiokhia itu di mana? Di Syria. Ada dua. Antiokhia yang ini, Antiokhia yang di Syria. Antiokhia yang di Turki nanti ketika Paulus menyebarkan Injil. Ada dua Antiokhia. Satu Antiokhia di Syria, Antiokhia di Turki. Ini Antiokhia di Syria. Ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia terus dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ajaran ini benar nggak? Kalau kamu tidak disunat tidak masuk surga gitu. Ajaran ini benar tidak? Hah? Tidak. Berarti ajaran sesat. Kalau untuk selamat harus sunat, berarti untuk selamat harus mengikuti hukum Taurat. Lalu apa gunanya Yesus mati di atas salib lalu bangkit? Kalau harus Taurat itu yang menjadi ukuran kita diselamatkan. Berarti ini orang Yahudi yang jadi Kristen otaknya masih otak Taurat gitu loh. Tidak betul-betul otaknya otak Injil. Karena ini ajaran sesat mengganggu orang Kristen, dilawanlah oleh guru yang ada di situ, yaitu Paulus dan Barnabas. Coba ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Karena ajaran Injil itu bukan ajaran perorangan, ajaranku lawan ajaranmu, tetapi adalah ajaran milik gereja. Maka jikalau ada masalah ini harus diselesaikan oleh gereja secara bersama. Maka tidak cukup hanya Paulus dan Barnabas membantah mereka, tidak cukup. Ini harus diselesaikan dengan para rasul yang lain. Teruskan. Maka akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain, dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, jadi akhirnya harus diselesaikan secara bersama dengan seluruh pimpinan gereja. Pergilah mereka ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem diadakan apa? Ayat 4, ayat 5 dan 6. Setelah mereka sampai di Yerusalem. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, Nah, berarti banyak orang Farisi yang jadi Kristen ya? yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini ditentang. Lah kok keselamatan itu terjadinya karena Yesus mati di salib bangkit, kok harus kembali ke Taurat lagi, ada apa itu loh? Harus mengikuti aturan-aturan Taurat, ada apa itu? Sekarang agama ini muncul lagi. Sekarang ada orang yang Kristen yang sekarang menekankan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, harus begitu Taurat. Ada aliran itu sekarang. Ini mengembalikan ajaran bidat yang lama yang dilawan oleh gereja perubahan. Terus kan? Yang keenam, maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, diadakan sidang. Kata sidang ini dalam bahasa Latin konsili. Jadi cara menyelesaikan masalah bukan tafsiranku lawan tafsiranmu, bukan itu cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah adalah semua berkumpul dalam konsili.
Dan itulah yang akhirnya menjadi cara gereja sepanjang sejarah itu. Kalau ada masalah-masalah selalu diselesaikan dalam konsili. Di situ diperdebatkan. Yang orang-orangnya harus punya ilmu, bukan hanya karena emosi. Tahu bahasa aslinya, tahu penggunaannya, akhirnya dapat kesimpulannya, dan dibandingkan dulu ajaran yang diberikan oleh para rasul pada kita bagaimana. Nah ini akhirnya menjadi referensinya, akhirnya diambil keputusan. Coba kita baca akhirnya ayatnya yang ke Roma Markus. Kita baca di dalam ayatnya yang ke 15. Kalau itu sudah diputuskan, ya sudah, nggak bisa dibantah lagi. Karena saya jelaskan mengapa. Ya. Ayat yang ke kesimpulannya saja. Kesimpulannya ayat 19. Yang menyimpulkan Yakobus. Sebab itu Yakobus itu menjadi uskup yang pertama di Yerusalem. Berarti saya jelaskan uskup itu apa? Dari Alkitab ya. Episkop itu apa? Nah, Kisah dari Rasul, Alkitab. Kisah Rasul. Nah ini menjadi uskup yang pertama di Yerusalem menggantikan Petrus. Karena Petrus tadinya pimpinan gereja di Yerusalem, tetapi terjadi hegemoni. Keluarganya, familinya Tuhan Yesus ingin menguasai gereja di Yerusalem. 15-19. Sehingga akhirnya Yakobus yang berkuasa karena dia masih keluarganya Tuhan Yesus. Petrus ditendang. Petrus meninggalkan Yerusalem. Dan ternyata zaman para rasul pun ada politik gereja itu, bukan sekarang aja. Di dalam zamannya para rasul politik sudah ada. Saya waktu sekolah teologi saya nggak diajar politik gereja. Kalau saya udah tahu itu saya siap-siap, saya nggak siap. Ketika terjadi politik saya kaget. Loh, kok gereja ada begini? Ya ternyata begitu. Gereja itu dari zaman dulu. Zaman rasul pun sudah ada rebutan kekuasaan. Ya toh? Di zaman rasul pun sudah ada rebutan kekuasaan. Ini manusianya. Kenapa? Terbukti manusia bagaimanapun tetap manusia berdosa. Ya. Nah, jadi pada zaman ini yang jadi episkop di Yerusalem adalah Yakobus, maka yang memutuskan hasil konsili adalah Yakobus. Dalam ayat 19 itu. Tolong bacakan. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang... Nah, jadi ada dua hal dalam setiap konsili. Pernyataan dogmatis bahwa orang non-Yahudi tidak usah mengikuti ketetapan Taurat, bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia. Ini dogma. Aja. Tapi juga ada ketetapan hukum yang harus diikuti. Dalam kasus mereka adalah orang non-Yahudi tidak boleh makan darah supaya tidak menyinggung orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak makan darah. Orang yang Yahudi tidak boleh makan binatang yang dicekik. Ya. Orang non-Yahudi tidak boleh berzina. Orang non-Yahudi tidak boleh menyembah berhala. Nah, ini hukum. Nah, hukum ini disebut sebagai kanon. Kanon itu patokan. Kata kanon itu berasal dari Galatia pasal 6 ayat 16. Coba baca. Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Inilah gereja Israel milik Allah, yaitu yang mengikuti patokannya Paulus tadi. Maka dikatakan, dan kata patokan itu dalam bahasa aslinya adalah kanon. Keosi estin keosi to kanoni tuto stihisusin, orang yang dituntut oleh kanon ini. Kanon apa? Kanon bahwa orang tidak usah disunat. Berarti kanon ini ketetapan yang bersifat hukum. Nah, sejak saat itu gereja selalu mengikuti tradisinya rasul ini. Kalau ada masalah, selalu ada konsili. Isinya konsili selalu pernyataan dogmatis untuk melawan bidat dan hukum-hukum yang secara praktis dilakukan oleh gereja.
Ini saya jelaskan. Nah, bagaimana sejarahnya konsili ini sesudah para rasul. Jadi saudara tahu sekarang bahwa di zaman purba itu cara penyelesaian dogmatis bukan tafsiranmu lawan tafsiranku, akhirnya gereja pecah, bukan. Zaman purba itu karena gereja masih satu, caranya menyelesaikan adalah dengan melakukan konsili, seluruh pemimpin gereja bertemu, membahas. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 15 ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Saya jelaskan penatua ini bukan majelis gereja ini. Itulah presbiter bahasa aslinya. Nah, saya ini penatua, saya presbiter. Romo ini juga presbiter. Jadi presbiter itu gembala gereja. Istilah pendeta tidak ada dalam Alkitab, karena itu istilah pinjaman dari agama Hindu dan Buddha. Ketika agama Kristen dari Protestan dari Belanda datang ke Indonesia, nggak tahu mau pakai apa ya. Kalau mau pakai kiai kok nggak cocok gitu. Kiai apa gitu? Mau pakai pedanda kok nggak cocok. Udahlah, pakai yang dipakai dalam budaya Indonesia yang pernah ada sekarang tidak dipakai lagi, yaitu pendeta. Jadi kalau mau cari kata pendeta memang dalam Alkitab tidak ada. Yang adalah presbiter. Jelas ini ya. Jadi nanti kalau ada orang tanya, kok di kitabku nggak ada pendeta, kok kamu pakai pendeta? Nah, jelaskan. Ya memang nggak ada dalam Alkitab, tapi itu kata pinjaman untuk menjelaskan karena waktu itu belum ada orang Kristen. Jadi istilah-istilah Kristen belum ada gitu. Seperti gereja kan belum ada. Maka digunakanlah istilahnya orang Portugis gitu. Igreja. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada peminjaman istilah-istilah dari budaya yang ada di sekitar. Oke? Baik, saudara-saudara, jadi kita melihat di dalam ayat-ayat 6 ini, apalagi Roh Markus apa? Mereka bersidanglah para penatua, para rasul dan para penatua. Ayat 6. Iya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, itu dibicarakan bersama. Kesimpulannya diumumkan oleh Yakobus sebagai pimpinan, sebagai uskup episkop dari gereja Yerusalem pada saat itu. Nah, keputusan semacam ini, keputusan dari konsili semacam ini diyakini oleh gereja purba sebagai suara Roh Kudus. Kita baca ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, berarti keputusan gereja dalam konsili itulah keputusan Roh Kudus. Supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Itulah sebabnya gereja purba menganggap konsili yang bersifat ekumenis, dalam arti yang bersifat mencakup seluruh gereja yang satu pada saat itu dianggap sebagai suara Roh Kudus yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ini, bahwa gereja purba mempunyai konsili-konsili sebanyak 7 kali yang merumuskan ajaran-ajaran yang sekarang menjadi fondasi ajaran Kristen. Misalnya Tritunggal, keilahian Kristus, semua itu diputuskan di dalam konsili karena waktu itu diserang oleh bidat-bidat. Maka gereja mengadakan konsili, merumuskan semuanya itu, dan itu akhirnya menjadi patokan, menjadi kanon daripada keyakinan iman gereja. Jelas ini ya? Nah, ini nanti saya jelaskan mengenai konsili. Jadi saya perlu jelaskan dulu dasar Alkitabnya dulu. Jadi nanti setelah terjadi dalam sejarah gereja, Bapak Ibu sudah tahu, oh itu niru dari kitab ini, mempraktekkan apa yang dikatakan dalam Alkitab dari tradisi para rasul. Selanjutnya, bukan saja mereka ini mengikuti ajaran Rasul. Kembali kepada Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Terus? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi perjamuan kudus itu bukan 3 bulan sekali atau setahun sekali. Setiap kumpul mereka perjamuan kudus waktu itu.
Nah, caranya gimana ya? Berasal dari tradisi Rasul. Nanti kita baca tradisi Rasul itu gimana. Jadi karena Alkitab itu ditulis bukan untuk menjelaskan semuanya itu, maka sering kita tidak tahu gimana sih sebenarnya baptisannya zaman Rasul itu gimana. Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri, nafsir-nafsir sendiri kan gitu akhirnya. Sehingga terjadi pertengkaran, harus diselam, harus dipercik, harus atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, harus nama Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya terjadi pertengkaran karena kita tidak kembali ajaran Rasul dulu gimana. Karena kita nafsirkan sendiri yang kita anggap benar. Artinya jadi gitu. Terjadilah perpecahan-perpecahan, munculnya denominasi. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu sejarah Rasul ini gimana gitu. Ajaran para Rasul dulu, ya. Nah, mereka pada zaman Kudus, terus apa? Memecah roti, terus dan berdoa. Bukan itu. Kata aslinya bukan berdoa. Melakukan doa-doa. Berarti doanya ada bentuknya. Kira-kira bentuknya doa apa yang dalam orang Kristen? Mereka orang apa? Orang Yahudi. Jadi sembayang cara apa? Iya, cara Yahudi. Gitu loh. Karena mereka orang Yahudi kok. Yesus saja sembayangnya di tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Jadi cara sembahyangnya para rasul itu ya sembahyangnya kayak orang Yahudi. Pelan-pelan setelah mereka diusir orang Yahudi, baru sembahyang model Yahudi itu disesuaikan dengan ajaran Kristologi. Tapi kerangkanya masih tetap seperti sembahyang Yahudi. Coba kita baca. Kebiasaan Yesus memang sembahyang di rumah ibadah Yahudi. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaan siapa ini? Kristus. Apa yang dilakukan? Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca. Berarti kebiasaan Yesus setiap Sabat kemana dia? Ke sinagoga, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rumah ibadat. Jadi rumah ibadatnya orang Yahudi itu namanya bukan gereja. Kalau gereja itu nama ibadahnya orang Kristen. Kalau orang Islam rumah ibadahnya adalah masjid. Kalau orang Yahudi nama rumah ibadahnya adalah sinagoga. Coba saya baca dalam bahasa aslinya ya. Lukas pasal yang keempat ayat 16 dikatakan begini, saudara-saudara. Di dalam bahasa aslinya bunyinya sinagoga nanti begini. Ke Ilten is Nazara, dan dia datang ke Nazar. In tetrasmenos, di mana dia dibesarkan. Ke Esilten kata Iotos aktu, dan masuk menurut kebiasaannya enti imera ton sabato, pada hari Sabat, ya, istin sinagogin, ke dalam sinagog. Dan kumpulan orang Kristen pertama itu masih disebut sinagoga juga, belum disebut gereja. Kita baca Yakobus pasal 2 ayat 1. Kumpulan orang Kristen pertama itu masih juga disebut sebagai sinagoga. Kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Terus? Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan, nah, kata kumpulan inilah bahasa aslinya sinagoga. Dengan sudah cukup. Adelfimu, saudara-saudaraku, mi en prosolipsias ehetetin pistin tukiru imun Yesus Kristus disdoksis. Jangan kamu memandang buruk atau membeda-bedakan di dalam iman yang kau miliki kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu. Eanggar, karena jika esilte masuk is sinagogin imun anir. Kalau ada orang masuk ke sinagogamu, berarti orang Kristen purba
sembayangnya modelnya seperti orang Yahudi. Perkumpulannya pun masih disebut dengan nama perkumpulan orang Yahudi, apa namanya? Sinagog. Oleh karena itu para rasul kalau sembahyang juga masih ke sinagoga, ke Bait Allah. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Mereka sembahyang masih di Bait Allah. Kamu bacakan? Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Iya tak? Berarti waktu itu ada waktu sembahyang. Zaman gereja Pulau Mula itu sembahyang tidak sama kita. Saya naik, ada waktunya. Daud menyebut ada berapa kali sembahyang? 7 kali sehari aku memuji-muji. Engkau bukan hanya muji menyanyi. Menyujinya orang Yahudi itu yang baca Mazmur, yang berdoa itu loh. Makanya jangan tafsirannya tafsiran pengalaman kita sekarang. Orang waktu itu tidak tahu cara-cara kita sekarang. Ya. Nah, itulah sembahyangnya para rasul di zaman para rasul. Terus dengan berkembangnya gereja, ribuan orang masuk ke dalam gereja. Nggak mungkinlah 12 orang itu bisa menangani semua masalah. Akhirnya timbul masalah dalam gereja. Masalah ini rebutan sembako. Betul ini rebutan sembako. Kisah Rasul 6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1. ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ya, jadi kalau gitu waktu itu ada 2 kelompok orang di situ. Orang Yahudi yang menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Mereka berasal dari luar Israel. Di luar Israel mereka sudah lupa bahasa Ibrani. Waktu itu bukan bahasa Ibrani Alkitab. Bahasa Ibrani dalam pengertian bahasa Aramia. Semacam bahasa Syria. Ya. Jadi Yesus waktu hidupnya itu bukan bahasa Ibrani Alkitab yang kita punya, perjanjian lama. Nah, itu bahasa sudah mati. Itu hanya bahasa digunakan kalau membaca Alkitab di sinagoga. Kalau sehari-hari mereka menggunakan bahasa Ibrani tapi modern yang disebut bahasa Aramia atau bahasa Syria. Jadi orang Kristen waktu itu, orang Yahudi yang di luar Palestina sudah tidak bisa bahasa itu. Kayak kebanyakan saudara-saudara kita Tionghoa yang di Solo sudah tidak bisa bahasa Mandarin lagi, malah pinter bahasa Jawa gitu kan. Sama dengan orang-orang Yahudi ini sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani, yang digunakan adalah bahasa Yunani, sebab bahasa Yunani waktu itu adalah bahasa internasional. Ya kan? Jadi ada kelompok yang berbahasa Yunani, terus ada lagi Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan sehari-hari. Kelihatannya karena pimpinannya pengurusnya itu orang-orang Ibrani, berbahasa Ibrani, lebih mementingkan kelompoknya. Yang saya itu lah, aku kok tidak diberi begitu gimana? Marah mereka, terjadi permasalahan. Nah, ternyata gereja itu banyak masalahnya dari zaman para rasul, dan para rasul tidak mungkinlah ngurusi yang tetek bengek ini, karena mereka merasa bahwa tugasnya adalah untuk memberitakan firman, bukan ngurusi sembako. Oleh karena itu para rasul akhirnya memilih pengurus yang ngurusi bagian persembakuan tadi, yang melayani bagian sosial. Nah, kata melayani itu bahasa Yunaninya diakonin, sehingga orang-orang ini itu disebut sebagai diakon. Jadi kedudukan diakon kalau dalam bahasa Arabnya namanya syamas. Kedudukan syamas atau diakon itu ditetapkan di zaman para rasul itu, dan mereka ditabis oleh para rasul. Teruskan bacaan ini, Pak. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan, saya baca bahasa Yunaninya supaya kelihatan. Ya, kata-kata itu muncul diakonin itu ya.
Baca lagi dari Kisah Rasul pasal 6 ini. Menarik kan? Jadi kita tahu itu ternyata itu kehidupan gereja Rasul ya. Karena kita membaca Alkitab berdasarkan pengalaman gereja sekarang, padahal bukan begitu. Situasinya bukan begitu gereja zaman dulu. Ya. Kita baca Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, mulai lanjutkan ayat 2. Ayat 2, Mbak. Ayat 2. Oke. Berberung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Tak puas aku, bukan ini tugasku. Aku diperintahkan oleh Yesus bukan untuk masalah ini. Maka apa yang dilakukan? Teruskan, yang 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Terus? Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dan pelayanan firman. Terus? Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nama-nama itu nama-nama Yunani orang-orang. Itu bukan nama Yahudi. Filipus, kenapa? Karena yang dilayani adalah orang sekelompok. Yang bersungguh-sungguh tadi orang apa? Orang-orang yang berbahasa Yunani. Yang melayani harus orang yang sesama budaya. Kalau enggak jadi ramai lagi. Ini namanya unit homogenis, unit satu kelompok budaya. Makanya kalau nggak begitu, nanti gereja kacau lagi. Karena orang cenderung untuk mengutamakan kelompoknya sendiri gitu. Maka dipilihlah orang-orang yang berbahasa Yunani. Dan ini pelayanan disebut diakonia. Coba kita baca di dalam ayat yang keempat, imis there, tetapi kami ti prosefki, ti diakonia tu logu, dan melakukan pelayanan firman. Orang ini untuk melayani meja. Ayat 2 dikatakan proskalesameni de idodeka duplitus stigmatiton ipe. Maka para yang 2 rasul itu memanggil seluruh murid-murid itu dan mengatakan uk arestin estin imas katalipsantos todlogon tuteu diakonin trapezas. Saya merasa tidak puas, harus mengabaikan firman Allah untuk melayani meja. Dan kata melayani adalah diakonin. Maka orang yang ditabiskan nanti pada akhirnya disebut diakon, orang yang melayani. Dan ditabiskan oleh rasul. Coba kita ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Meletakkan tangan ini apa ini? Tahbisan. Jadi kalau gitu diakon itu jenjang awal terendah dari rohaniwan gereja. Mereka bukan hanya sekedar bagian sosialnya. Nah, masalahnya seperti sekarang kalau di gereja Metodis itulah seperti pendeta muda gitu. Ini calon nanti jadi presbiter. Jadi di sini mulailah ada pentahbisan ini, ada diakon, baru kemudian nanti ada presbiter ditahbiskan oleh rasul-rasul. Kisah Rasul 14 ayat 23. Ya, bacakan tuh. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, Terus mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. saya baca dalam bahasa aslinya. Hirotonisandes de actus cat ecclesian presbyterus. Hirotonisandes itu dari kata hirotonia. Hirotonia itu mentahbiskan. Maka kedua rasul itu mentahbiskan para presbiteros di tiap-tiap eklesia.
Jadi tiap-tiap gereja ada presbiteros atau presbiter yang ditahbiskan para rasul. Bahwa presbiter ini bukan majelis. Kedudukan kemajelisan dalam Alkitab tidak ada. Sebab itu bukan bagian jenjang kerohanian. Ini membantu untuk memudahkan pelayanan seorang presbiter. Bahwa presbiter atau penatua ini adalah gembala gereja dibuktikan dari 1 Korintus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Coba kita baca. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Di tiap nama belum selesai ya. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua. Ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Yang ngomong ini siapa? Rasul. Siapa itu? Rasul siapa yang nulis? Petrus. Jadi ketua para rasul ini ngomong, aku nasihatkan kamu para presbiter. Aku sebagai teman presbiter, berarti sesama presbiter. Nggak mungkin lah itu artinya penatua gereja atau majelis gereja. Petrus bukan majelis gereja. Petrus ketua para rasul. Berarti kalau gitu, kalau sebagai ketua para rasul dia mengatakan aku sesama penatua dengan kamu, berarti tidak ngomong aku sesama majelis gereja, tetapi aku sesama hamba Tuhan sebagai pelayan gembala gereja. Bagaimana tahu kita itu gembala gereja? Teruskan. Saya ulangi lagi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba. Nah, perintahnya apa pada para penatua ini? Gembalakanlah. Apa? Domba Allah yang ada pada. Berarti kalau itu penatua tugasnya apa menurut ayat ini? Menggembalakan. Kalau gitu mereka siapa ini? Gembala gereja. Jadi yang disebut penatua atau presbiter dalam Alkitab itu tidak menunjuk pada majelis gereja. Itu menunjuk kepada pimpinan gereja atau gembala gereja. Ya. Oleh karena itu setelah mereka itu mulai banyak jumlahnya, kemana-mana rasul ada mereka mesti hadir. Karena mereka membantu rasul. Contohnya dalam konsili tadi. Kita lihat penatua ada di situ, para presbiter ada di situ bersama para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 2 tadi. Kisah Rasul 15 ayat 2. Ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem. Para rasul itu sudah tidak sendiri lagi, karena mereka mentahbiskan para presbiter ini. Mereka ini yang mengelilingi rasul, di mana rasul ada, mereka selalu berkumpul. Ayat 6. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Nah, ternyata mereka juga ikut bersidang dengan rasul. Dan pada waktu akhirnya Yakobus yang jadi pimpinan gereja di Yerusalem, Petrus waktu itu sudah lari ke Antiokhia. Dia menjadi pimpinan gereja di Antiokhia selama 7 tahun sebelum pergi ke Roma dan mati di sana. Nah, dari mana informasi datang? Dari ini. Saya tadi mana? Yang lain. Oh ini. Ini adalah buku sejarah gereja paling awal ditulis abad keempat ini. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Aslinya bahasa Yunani. Ditulis oleh orang episkop namanya Eusebius. Dari sini kita mendapat banyak informasi tentang apa yang terjadi di zaman para rasul. Dan kita harus tahu ini, kalau kita menjadi pimpinan gereja harus tahu ini. Sedang saya terjemahkan. Jadi nanti bapak-bapak bisa baca. Oh, ternyata begitu keadaan gereja. Sudah hampir selesai sih. Nanti saya terbitkan. Ya. Supaya kita tahu jadi Kristen itu punya ilmu gitu loh. Bukan hanya bisa ngapal 1-2 ayat Alkitab, nanti repot tuh nanti. Ya.
Kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu. Ini adalah sumber. Jadi kalau kita bilang dari mana tahu bahwa Petrus matinya disalib terbalik? Dari ini loh. Dari catatan gereja purba yang dikumpulkan oleh Yusuf. Dia dari Nikomedia. Dia menulis abad keempat. Ini buku kuno ini, bukan buku karangan sekarang. Ini merupakan sumber utama kalau kita mau mencari sejarah gereja ini namanya. Ini hanya memang terjemahan bahasa Inggris. Aslinya ada tapi dalam bahasa Yunani. Nah, insya Allah menggunakan kata-kata orang Islam, suatu saat akan tersedia dalam bahasa Indonesia. Saya sedang menerjemahkan. Saya ingin menolong gereja di Indonesia supaya tahu sejarahnya, supaya tidak ngawur gitu loh. Ketika ditanya orang tahu, oh sumbernya dari mana? Tentunya ada ilmunya, ada sumbernya. Ya, dari sini kita tahu banyak sejarah gereja yang kita tidak tahu ada di sini. Ya. Makanya kata orang mengatakan, di mana dalam Alkitab? Ya ada, namanya matinya Maria. Memang Maria tidak mati. Mati kan namanya orang. Dan ceritanya dari mana? Ya bukan dalam Alkitab, sebab Alkitab bukan menceritakan kisahnya Maria. Alkitab menceritakan tentang Injil. Injil itu pusatnya Yesus. Ya kamu cari di Alkitab ya tidak ada. Carinya dalam sejarah yang dicatat oleh gereja purba. Tuh, ya. Jadi jangan terlalu sempit. Di mana ada dalam Alkitab? Ya nggak ada. Matinya Paulus di mana di Alkitab? Katanya di Pancung. Nggak ada. Carinya dalam sejarah. Gitu loh ya. Maka kita perlu tahu sejarah. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi penatua sudah ada di situ, dan penting sekali. Jadi Paulus kemana-mana pun akhirnya mentafsirkan penatua, dan jika ada masalah para presbiter pun dipanggil oleh Paulus. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 17. Kisah Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Mana para presbiter gereja datang ke Miletus. Pada zaman itu kedudukan seorang presbiteros itu masih sama dengan kedudukan seorang episkopos. Kata episkopos itu akhirnya disingkat menjadi episkop, lalu diucapkan menurut lidah Arab menjadi al-uskuf, akhirnya menjadi bahasa Indonesia uskop. Itu dari kata waktu itu presbiter dan episkop jabatan yang sama pada awalnya. Maka dikatakan dalam ayat ini, karena itu ia, maksudnya Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para presbiter gereja datang ke Miletus. Setelah mereka datang, ayat 28 Paulus mengatakan, ayat 28 Mbak, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai. Nah, penilai inilah bahasa hasilnya episkopos. Bisa baca di dalam bahasa aslinya akan kedengaran, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini, saudara. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Ya tentulah saya tidak akan bisa menyelesaikan 20 abad sejarah gereja. Ini baru ujungnya sudah lama ya. Ini kan baru ujung zaman abad pertama. Ya mungkin nanti suatu saat kita harus lanjutkan, tidak tahu ini selesai sampai abad keberapa ini. Kita masih bicara abad pertama ini, ya, belum abad kedua. Ya coba kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 dalam bahasa aslinya. Proses eaftis, berhati-hatilah dirimu sendiri, kepanti topi menu, dan semua kawanan domba, imas topenehmatoagion, yang atasnya Roh Kudus efekto, menempatkan kalian episkopus sebagai episkop, pimenin untuk mengembalakan, tin eklesian tuteu untuk mengembalakan gerejanya Allah.
Jadi tugasnya para presbiter atau para penatua adalah menggembalakan gerejanya Allah, dan mereka juga disebut episkop atau dalam terjemahan bahasa Indonesia penilik jemaat. Nah, gereja-gereja tidak menggunakan ini, padahal itu ajaran Alkitab. Mana ada sekarang jabatan penilik jemaat? Tidak ada sekarang. Padahal itu ajaran Alkitab. Ya, jadi ada presbiter, ada penilik jemaat. Bahwa di zaman itu antara presbiter dan episkop itu jabatan orang yang sama. Kita baca juga di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah. Lanjutkan. Dua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman. Coba ayat 5, langsung ayat 5, Mbak. Ayat 5. Terus? Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Nah, aku meninggalkan engkau Titus, kata Paulus, di Kreta. Kreta itu tempat para pimpinan gereja ortodoks beberapa hari yang lalu mengadakan konsilinya. Ya, beberapa hari yang lalu seluruh pimpinan gereja ortodoks mengadakan konsili di Pulau Kreta ini, dekat Yunani sana. Ya. Lihat di TV nggak? Di TV itu pimpinan seluruh pimpinan gereja ortodoks mengadakan konsili di kota Kreta. Itulah tempat di mana Titus berada. Teruskan. Dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Nah, berarti Titus itu menjadi orang yang diizinkan mentahbiskan presbiter. Karena menetapkan penatua artinya mentahbiskan presbiter. Itulah. Terus Di setiap kota seperti yang telah dipesankan kepada teruskan, Mbak. Ayat 6. yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri. Nah, jangan 2 istri, tidak bisa jadi itu ya. Terus, berarti kalau gitu waktu itu pimpinan gereja tidak ada perempuan. Nah, ada. Dalam Alkitab tidak ada. Sebab mereka adalah wakilnya Rasul. Rasul tidak ada yang perempuan. Rasul waktu itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Teruskan. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh. Berarti pimpinan gereja presbiter waktu itu punya istri. Bahwa akhirnya gereja Katolik melarang imamnya tidak menikah itu perkembangan kemudian. Bukan dari zaman para rasul, mereka itu para romo dari gereja ortodoks diizinkan menikah. Kalau tidak menikah itu pilihannya sendiri, bukan karena dilarang gereja gitu loh. Menurut saya tidak nikah bukan karena saya dilarang. Kalau mau dulu ya boleh nikah. Ya, Bang? Ya, tapi saya punya anak. Oh iya. Ini anaknya seorang romo yang meninggal, akhirnya saya ambil alih jadi anak saya. Romo kami, ya kan? Terus, Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. terus. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat. Nah, ternyata penatua itu, presbiter itu disebut juga penilik jemaat, yaitu episkopos. Jadi zaman itu, zamannya Rasul Paulus masih hidup, presbiter dan episkop itu kedudukan orang yang sama. Hanya kemudian perkembangannya menjelang kematian Rasul Paulus, ketika dia mulai menjadi tua, kedua kedudukan ini mulai dipisah. Kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga. Kalau bacakan ayat 1. Ya. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, tadi katakan itis episkopis orangete. Barang siapa menginginkan jabatan episkopos, kalau erbu epifimi menginginkan pekerjaan yang baik. Berarti ada kedudukan sebagai episkop,
ayat 8. Pasal yang sama, Mbak. Demikian juga di diaken. Nah, karena konteksnya ini berbicara tentang rohaniwan gereja, episkopos, lalu ada kata demikian juga. Kalau begitu diaken juga termasuk rohaniwan. Diaken itu bukan hanya bagian sosial dalam bahasa Alkitab. Memang membantu untuk hal-hal yang sosial, tetapi dia termasuk romo. Kita ada romo diaken Makarios. Dia itu seorang diaken. Ya, jelas ya, Nak? Ada diaken. Terus apa katanya? Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Itu syarat-syaratnya jadi diaken. Mirip dengan syarat-syaratnya jadi apa tadi? Jadi episkop. Ayat 17. Ayat 17, pasal yang sama, Mbak. Nggak bisa ya? Mbak, diseret aja Mbak. Ada. Kamu. Hah? Ada pasal 317. Ayat 3 nggak ada ya? Ada. 5 ayat 17. 5:17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Nah, ada penilai jemaat, ada diaken, ada penatua. Jadi dari zaman Rasul itu jenjang rohaniwan itu ada 3. Ada episkop, ada presbiter, ada diaken. Itu adalah sebagai yang menggembalakan gereja. Penatua itu gembala tadi, presbiter tadi, ya. Maka dikatakan apa katanya? Ayat 17 itu. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Nanti penatua itu memimpin, tidak mungkin itu cuma memimpin majelis gereja, memimpin jemaat kok. Berarti gembala. Terus Patut dihormati 2 kali lipat. dengan apa? Gajinya lebih banyak. Karena hormat di sini kalau kita lihat di bawahnya berbicara tentang gaji. Berarti waktu itu penatua apa presbiter itu digaji oleh gereja. Kalau pimpinannya baik, umat harus menggaji lebih banyak. Gitu loh, ya. Terus Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. tugasnya memimpin, berkhotbah, mengajar. Maka menjadi seorang presbiter itu harus banyak belajar. Saya sendiri punya prinsip. Kalau umat taunya 1 langkah, saya taunya harus 10 langkah. Berarti saya harus belajar terus menerus. Saya kemana-mana selalu bawa buku, saya belajar. Kenapa? Kalau saya sendiri tidak belajar, apa yang saya ajarkan pada umat? Kalau saya sendiri sudah berhenti membaca, lalu saya akan mengajar apa pada umat? Itulah sebabnya maka dikatakan berjerih payah, mempersiapkan, mempelajari apa? Berkhotbah dan mengajar. Itulah sebabnya saya itu punya ribuan buku di rumah. Betul, secara literal saya punya ribuan buku. Buku pinjam tidak boleh baca di sana. Sebab banyak orang pinjam akhirnya tidak mengembalikan. Saya tidak mau begitu gitu loh. Tidak boleh. Harus ke sana, boleh membuat fotokopi tapi dikembalikan. Baca yang fotokopian itu jangan saya. Saya itu bukunya banyak yang langka ada di Indonesia. Jadi nggak bisa dilakukan. Baik. Jadi ada 3 jenjang jabatan. Apa tadi? Episkop, presbiter. Tetapi di samping itu ada jabatan-jabatan non gembala. Rasul itu jabatan. Di samping yang 12 tadi, dalam gereja itu ternyata ada jabatan karunia Roh Kudus sebagai rasul. Rasul itu apa? Rasul itu yang dipilih diutus oleh gereja untuk mengajarkan iman rasuliah di tempat di mana iman rasuliah belum pernah didengar. Itu rasul. Bedanya penginjil apa? Sebenarnya mirip, hanya penginjil itu terikat dengan gereja setempat, menginjil kepada orang di sekitar. Tuh. Jadi jabatan-jabatan ini masih ada dalam gereja, tapi mereka bukan jabatan yang berwujud kedudukan. Yang berwujud kedudukan sebagai pimpinan adalah episkop, presbiter, dan diaken. Ada rasul, ada nabi. Ya masih ada dalam gereja Ortodoks, masih ada itu sekarang. Namanya starets atau tetua.
yaitu orang-orang yang hidup dalam kesucian yang sungguh-sungguh sampai mereka itu tahu sebelum diberitahu, bisa baca pikiran orang. Nah, orang-orang ini yang mengalami kesucian, yang terkenal sekarang Romain Fry di Amerika, dan kemarin itu ada Romain Paisius, saya sempat bertemu dengan beliau, dan akhirnya umat mengakui dia memang roh suci. Selama itu menolong banyak orang. Kita punya banyak orang-orang seperti itu yang melanjutkan karya kenabian dari zaman dulu dalam gereja sampai sekarang. Ya, jadi ada rasul, ada nabi, ada penginjil, itu masih ada terus. Tapi itu bukan jabatan sebagai jabatan kedudukan kepemimpinan dalam gereja. Kalau kepemimpinan dalam gereja adalah episkop, presbiter, diaken. Nah, sejak kapan episkop dan presbiter dipisahkan? Sejak 1 Timotius 5. Coba kita baca ayat 20. 1 Timotius 5 20. Tadi berbicara tentang siapa? Ayat 19. Tentang penatua. Berarti ini masih konteksnya masih berbicara tentang penatua. Teruskan. Mereka yang berbuat. Siapa mereka di sini? Ya penatua tadi, ya presbiter tadi. Presbiter yang berbuat dosa, Hendaklah kau tegur di depan semua orang. Siapa yang menegur di sini? Yang suruh negur? Agar yang lain itu pun Bentar, takut. saya tanya, jawab dulu. Yang disuruh menegur siapa di sini? Timotius. Sebab Paulus menulis surat pada Timotius. Kalau begitu, Timotius punya otoritas. Dan menurut catatan Eusebius ini, mana tadi bukunya? Ya, menurut catatan Eusebius ini, Timotius ternyata seorang episkop muda. Umurnya baru 25 tahun. Dia seorang uskup muda. Jadi di sini dari catatan ini kita melihat bahwa sejak zamannya Timotius ini, episkop itu kedudukannya lebih tinggi dari presbiter karena dia berhak untuk menegur presbiter. Di depan semua orang, maksudnya semua orang para presbiter yang lain. Biasanya dalam kumpulan gitu loh. Ditegur, terus kan? Agar yang lain ini siapa? Maksudnya presbiter yang lain yang ada di situ takut gitu loh. Terus ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa jadi kalau mau menegur jangan mentang-mentang temanmu kalau berdosa kamu biarkan. Kalau kamu itu mentang-mentang itu kamu tidak senang, wah kamu jelek-jelekan di muka orang banyak, tidak boleh begitu, kata Paulus. Lakukan dengan adil. Kamu sebagai episkop, sebagai pimpinan, kalau menegur orang-orang ini harus ditegur dengan adil, gitu maksudnya. Terus janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas menumpangkan tangan seseorang. apa? Bisa, hati-hati, selidiki dulu. Yang kamu umpamanya kalau perampok gimana nanti? Gitu kan? Ternyata orang orangnya tidak baik. Kamu selidiki sebelum mentahbiskan ini. Berarti kalau gitu Timotius berhak untuk mentahbiskan, berhak untuk menegur, berhak untuk mengingatkan gitu. Terus dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, kalau tergesa-gesa mentahbiskan bisa terbawa-bawa itu nanti. Dia yang disalahkan nanti kan oleh atasan di atasnya. Nah, makanya diingatkan. Jadi dari sini kita sudah mulai melihat dari 1 Timotius 5 ini bahwa presbiter dan episkop itu sudah berbeda jenjang. Episkop adalah pimpinan para presbiter. Dan sejak saat itu begitulah terus berlanjut di dalam gereja. Ya, kita lanjutkan. Ini season pertama sudah selesai. Kita lanjutkan, nanti kita lanjut bagaimana itu dipraktekkan di dalam gereja sesaudara rasul. Ini sudah kita tahu dalam Alkitab itu sendiri, dasar-dasar tradisi rasul ini sudah kita tahu dari Alkitab. Ya, nanti bagaimana diterapkan dalam kehidupan gereja selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kita beri applause dulu untuk sesi yang pertama.
Bapak Ibu, kita akan break 15 menit begitu ya. Jadi nanti saya pakai jam yang di sini. Jadi